200 gram daging sapi cincang, 2 sendok makan bawang merah goreng, 120 gram es batu, 2 sendok makan daun bawang, 50 gram tepung tapioka atau kanji, 2 sendok teh bawang putih goreng, 1 putih telur, 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh garam halus. Kita masukkan semua bumbu, yaitu bawang merah goreng, bawang putih goreng, daun bawang, garam, kaldu, dan kita blender hingga halus. Kita masukkan semua bahan ya, daging, kemudian bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, es batu, tepung kanji, dan putih telur, kemudian kita blender hingga halus. Bila campuran daging sudah cukup halus, maka siap untuk dicetak. Sebelumnya kita telah menyiapkan air yang direbus hingga mendidih, kemudian dimatikan. Basahi tangan atau sarung tangan sebelum mencetak bakso. Kita ambil sedikit adonan, kemudian kita cetak seperti ini. Kita ambil pakai sendok, kita celupkan ke air mendidih tadi. Lakukan hingga habis. Setelah selesai mencetaknya, maka api kita nyalakan kembali. Kita masak dengan api sedang hingga semua bakso terapung, dan setelah terapung diamkan sekitar 3 menit baru diangkat agar bakso matang dengan sempurna. Tips: jika tidak langsung dimakan, jangan direndam di dalam air terlalu lama karena akan mempengaruhi kekenyalan bakso. Untuk isian pangsit basah dan pangsit kering sama persis, daging, bumbu, es batu, tepung tapioka sama, bedanya adalah pada telur. Kalau bakso kita memakai putih telur saja, maka untuk isian pangsit kita memakai telur utuh. Jadi nanti isinya tidak terlalu keras. Untuk membuat pangsit basah dan pangsit kering, kita perlukan kulit pangsit, saya beli jadi ini. Kemudian bahan isian tadi yang memakai kuning telur juga, dan air sebagai lem. Kita ambil satu kulit, kemudian kita lem di bagian hampir ke tepinya. Kita beri isian secukupnya, kemudian kita tutup seperti ini. Kita masukkan cara menggorengnya, kita ciprat-ciprat ya, agar dia bagus mekarnya. Kita lihat bila bawahnya sudah mulai coklat, kita balik. Setelah coklat seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Isian tahu sama dengan isian pangsit goreng dan pangsit basah. Untuk somai basah dan tahu kita kukus dengan api sedang cenderung besar, kira-kira 15 menit sampai 20 menit sampai dagingnya matang.
daging sudah berubah warna seperti ini, dia sudah matang. Untuk isian gorengan panjang, isian pangsit tadi bisa kita tambahkan mie instan atau setengah cup wortel parut. Kita ambil satu kulit wonton, kemudian kita isi memanjang seperti ini. Jangan lupa mengelem bagian ujung agar nanti waktu digoreng tidak terbuka. Kita gulung seperti kita membuat spring roll. Panjangnya ya. Kita ciprat-ciprat agar hasilnya bagus. Kita angkat bila warnanya sudah kuning keemasan. Untuk mie gulung kita rebus fresh noodle. Dimasaknya sesuaikan dengan instruksi di kemasan masing-masing ya. Ini sekitar 2 menit. Setelah 2 menit dia matang, kita angkat, langsung kita pindahkan ke air dingin agar dia tidak bergumpal. Kemudian kita tiriskan. Kita tambahkan sedikit saja kaldu bubuk dan olive oil. Cara menggulungnya, kita ambil memanjang seperti ini. Kemudian dari ujung yang satu kita lipat mungkin 2 kali aja, tersisa kira-kira setengah dari panjang semula. Dari sisanya tadi kita belitkan di tengah-tengah seperti ini sampai habis. Seperti ini. Untuk kuah mula-mula kita didihkan air dengan tulang yang ada sumsumnya. Kita biarkan beberapa lama agar kaldunya terasa enak. Selanjutnya kita tambah dengan bumbu bakso dan ekstra bawang putih goreng serta bawang merah goreng. Kita diamkan beberapa saat agar aromanya keluar semua. Setelah itu kita akan saring. Setelah kita saring nanti, kita tambahkan garam sesuai dengan selera. Ini kuah yang sudah kita saring. Untuk membuat bakso per anak, yang pertama kita buat bakso kerikil dulu yang ukurannya kecil-kecil. Setelah kita buat bakso kerikil, kita ambil adonan yang agak banyak seperti ini, kemudian kita bulatkan. Jangan lupa tadi membasahi tangan dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lubang demikian. Kita isi dengan beberapa bakso kerikil yang sudah matang. Kemudian kita tutup kembali menjadi bulatan yang besar. Kita tutup kembali.
kembali hingga rapat seperti ini. Kemudian kita masukkan ke air mendidih. Sekarang kita lihat bakso beranaknya ya. Bismillah. Untuk membuat bakso mangkok, pertama kita ambil mangkok yang tahan panas ya, dan kita olesi dengan minyak. Kemudian kita ambil adonan yang agak banyak seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan di sisi-sisi mangkok sehingga dia membentuk seperti mangkok tersebut. Selanjutnya kita masukkan bakso mangkok ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, ini karena tadi mangkoknya dialasi dengan minyak, mangkok baksonya terlepas sendiri. Demikian bakso Malang disajikan dalam bakso mangkok. Sebelum kita sajikan, pangsit basah kita celup sebentar saja agar dia lebih lembut. Demikianlah hasil akhir dari kreasi bakso Malang kali ini.